Selamat pagi adik-adik TKA. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengenal siapakah Tuhan Yesus. Kalau kemarin kita sudah berdoa, lalu kita melakukan tindakan-tindakan rohani yang kita terarah kepada Tuhan Yesus. Lalu sebenarnya siapa sih Tuhan Yesus itu? Yuk kita bersama-sama melihat. Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang merupakan wujud dari kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus menjadi pusat dari iman kita kepada Allah. Allah yang ada di surga yang jauh di sana hadir dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita melihat perjalanan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melihat sosoknya, Tuhan Yesus itu seperti orang yang berjenggot. Orang yang berumur sekitar 30 tahunan atau 40 tahunan. Dia menggunakan jubah dan berambut panjang. Gambaran kalau adik-adik melihat Tuhan Yesus di dalam film, pasti akan melihat sosok yang demikian. Siapa yang tahu bahwa Tuhan Yesus ini pun adalah Allah dan juga adalah manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak lain untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Maka dia menjadi manusia dan dalam perjalanan hidupnya manusia diselamatkan. Ketika lahir, Tuhan Yesus lahir dari dua orang yang menjadi satu keluarga, yakni Santo Yosef dan Bunda Maria. Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ketika pada waktu itu Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, dan disitulah Bunda Maria diberi tugas untuk melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka lahirlah Yesus di dunia ini, dan lewat Bunda Maria itu manusia semuanya diselamatkan. Nah, kelahiran Tuhan Yesus kita sebut dengan Hari Raya Natal. Dan dalam perjalanannya Tuhan Yesus semakin dewasa, semakin berkembang seperti kita, seperti adik-adik, seperti saya, menjadi orang yang dewasa, dan akhirnya Tuhan Yesus berkarya. Karya-karyanya seperti kita lihat di dalam gambar itu, Tuhan Yesus sedang mengajar. Mengajar siapa? Mengajar orang-orang Israel pada waktu itu di situ. Mengajar orang-orang Yahudi. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah tentang keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Lalu Tuhan Yesus pun juga ketika berkarya, dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali, yang tadinya sakit menjadi sembuh, yang tadinya itu tidak memiliki apapun, lalu dia akhirnya memiliki segala sesuatu karena Tuhan Yesus pula. Tuhan Yesus juga memanggil orang-orang yang berdosa, seperti halnya Santo Matius, yang dulu seorang pemungut cukai, orang berdosa, tetapi dipanggil menjadi muridnya. Itulah kekhasan Tuhan Yesus di dalam karyanya. Namun untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan dari kedatangan Tuhan, maka Tuhan Yesus harus mengalami siksa salib. Karena orang-orang pada waktu itu benci dengan Tuhan Yesus, tetapi juga karena kehendak Allah, akhirnya Tuhan Yesus wafat dengan cara disalib. Wafat itu meninggal. Kita lihat gambarnya di situ. Tuhan Yesus ada di kayu salib, dan di situ pula ada Bunda Maria dan orang-orang yang mengelilinginya. Nah, puncak dari karya keselamatan itu terjadi dalam peristiwa salib ini, di mana Tuhan Yesus menyerahkan jiwa, tubuh, dan darahnya untuk keselamatan manusia. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Ketika disalib, Tuhan Yesus wafat, dan akhirnya
3 hari setelah itu Tuhan Yesus mengalami bangkit. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini kita sebut dengan Paskah, di mana melalui wafat dan kebangkitan Tuhan kita semua diselamatkan oleh Allah. Dan setelah Yesus bangkit 40 hari setelah itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sampai sekarang Tuhan Yesus tidak lagi secara fisik hadir di dunia ini. Tidak bisa kita lihat secara fisik seperti adik-adik melihat saya melihat adik-adik. Tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu lewat doa. Maka adik-adik, kenallah dengan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik memiliki cita-cita, memiliki harapan, omongkan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hadir di dunia ini untuk menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan saya, dan juga memberkati adik-adik, juga memberkati saya. Semoga pembelajaran pagi hari ini senantiasa memberikan kekuatan kepada adik-adik, memberikan semangat kepada adik-adik, dan kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh rahmat Tuhan. Selamat pagi dan berkah dalam.